قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku, hadirin sekalian, dan pemirsa Afel TV, pada TV di mana-mana Anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menjalani kehidupan saat sementara sebagian dari saudara-saudari kita telah kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajalnya. Barangkali kita berprasangka baik kepada Allah bahwa mereka dipandang cukup amal baiknya, dan barangkali tipis kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan karena seringnya beristighfar, sehingga dengan itu cukup bekal untuk kembali. Kita masih membutuhkan hari ini untuk melengkapi amal-amal kebaikan, juga mengistighfari dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, yang dengan itu insya Allah mudah-mudahan hari ini kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga hari-hari kita bisa lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Alhamdulillah, kita telah menunaikan salat subuh berjamaah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang ditunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ibadah yang ikhlasan hanya kepadanya. Dan masjid ini insyaallah diberikan kemuliaan oleh Allah dengan namanya juga cukup baik, tercantum dalam Al-Quran surah 52, Al-Baitul Ma'mur, dan Allah bersumpah demi Al-Baitul Ma'mur. Apa itu Al-Baitul Ma'mur? Penjelasan terbaik tentang Al-Baitul Ma'mur adalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, hadis 169 itu, ketika beliau menyampaikan as-sabi'ah, dalam peristiwa Mi'raj itu falaqait Ibrahim alaihissalam, maka aku berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sallamtu alaihi, maka aku kemudian memberikan salam kepada beliau. Faqala li yabni wa nabiyyin, maka beliau pun membalas kepada aku setelah menjawab salamnya, duhai keturunanku dan seorang nabi. Yabni wa nabiyyin, duhai keturunanku dan menjadi seorang nabi. Karena Nabi Muhammad SAW adalah bagian dari dzurriyyah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian diutus dan ditetapkan oleh Allah sebagai nabi 30 generasi setelah wafatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'b bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'an bin Adnan bin Addi bin Adli bin Muqawwam bin Nahwa bin Tari bin Ya'um bin Yasjud bin Nabi bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Karena itu beliau menyebutkan yabni wa nabiyyin, hei keturunanku yang juga sebagai seorang nabi. Baitul Ma'mur, wa rafa'tu ilayya al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul kepadaku Jibril, hada al-Baitul Ma'mur, inilah Al-Baitul Ma'mur yang bertawaf di dalamnya, atau fayadkhulu ilaihi al-malaikah, maka masuk ke dalamnya malaikat berjumlah 70.000. Di setiap saat 70.000 masuk malaikat, dan bila sudah masuk ke dalamnya kemudian keluar dan tidak akan pernah masuk kembali lagi ke dalamnya. Jadi ada satu tempat kemudian di akhirat nanti yang kita insyaallah mudah-mudahan bisa lihat, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebut dengan Al-Baitul Ma'mur, tempat yang dimuliakan yang setidaknya setiap saat dimasuki oleh 70
Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang kita tunaikan di masjid ini yang diberi nama dengan Al-Baitul Ma'mur. Suatu saat setiap orang yang ibadah di sini, yang istighfarnya, yang tilawahnya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ia beribadah di Baitul Ma'mur di sini, mudah-mudahan bisa menikmati Al-Baitul Ma'mur di akhirat nanti. Baik. Hadirin sekalian, di dalam Al-Qur'an seseorang yang berharap untuk masuk ke dalam surga itu, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tertinggi, apalagi ingin berharap ke Al-Baitul Ma'mur, setidaknya mesti diawali dengan ibadah dan mesti fokus dia kemudian dalam mempersiapkan, merencanakan dan menunaikan ibadahnya ini. Di dalam Al-Quran, ibadah-ibadah ini unik dia, selalu dan senantiasa diawali dengan kata iman dan ditampilkan dengan turunan kata yang berbeda-beda, yang dengan turunan kata ini kemudian akan menentukan kualitas keimanan seseorang, sekaligus menjelaskan status amalan yang pernah ia kerjakan serta balasan yang mungkin Allah berikan sesuai dengan status amalan dan tingkat keimanan yang dia miliki. Subuh inilah yang coba kita akan tampilkan bagaimana Al-Quran memaparkan tingkat keimanan seseorang, seperti apa amalan yang ia kerjakan dan apa balasan yang Allah berikan saat ia berada di dunia sebagai pendahuluan, dan kemudian balasan di akhirat sebagai kecukupan amal yang telah ia kerjakan. Dengan itu, insya Allah di subuh ini bisa kita ukur kira-kira sampai dengan subuh ini bagaimana menurut Al-Quran amalan yang telah kita kerjakan. Apakah cukup untuk bisa mendapatkan apa yang kita harapkan dari surga yang kita idamkan itu, atau jangan-jangan kita harus lebih fokus untuk meningkatkan amalan karena ada beberapa hal yang harus kita tingkatkan dalam kehidupan kita. Baik, insyaallah kita coba mulai bahasan kita. Kita tampilkan dulu beberapa ayat-ayat Al-Quran. Saya diberikan tema gagal fokus, walaupun saya tidak ingin gagal dalam fokus di sini ya. Kita berharap semuanya berhasil fokus untuk mendapatkan apa yang kita harapkan itu. Baik, saya mohon izin sedikit lebih banyak berdiri ya. Bismillah. Bisa copot? Ada mic yang lain? Baik, bismillah. Teman-teman sekalian, kita coba uraikan dulu beberapa turunan ayat-ayat Al-Quran ya, juga nanti hadis-hadis Nabi SAW untuk memberikan gambaran kepada kita apa yang diinginkan oleh Allah melalui Al-Quran kepada kita dari amal yang kita kerjakan dan tentunya kualitas iman yang kita miliki. Sudah, kita mohon izin ya, kita biasakan dulu. Saya berusaha untuk membiasakan segala apa yang disampaikan itu bisa bersumber atau berakar kepada keterangan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena ini kaidah, ad-dinu huwa dalil. Agama itu persoalan dalil, bukan persoalan pendapat atau persoalan opini yang berkembang. Kalau setiap orang mengeluarkan opini dianggap sebagai bagian dari agama, maka setiap orang nanti bisa berhujjah dengan apa yang dia ingin sampaikan, dan nanti jadi persoalan dalam kehidupan bermasyarakat ya. Ini mohon izin nih ya, para ustadz saja, para alim, para kiai ya, asatidz, para duat itu tidak akan berbicara mengenai hal yang bukan urusannya ya. Pernah antum dengar ada seorang ulama misalnya ngundang seminar bicara tentang bagaimana cara membuat pesawat terbang. Insyaallah bikin seminar, diundang orang banyak dan menerangkan cara bikin pesawat terbang, caranya begini, sayapnya mesti begini, bagian belakangnya begini, begini. Siapa yang mau datang? Jadi akan fokus membahas urusan masalah kepentingan dakwahnya saja, masalah di. Nah sekarang musibah bagi kita, sebagai ujian bagi kita saat ini, hampir semua orang sekarang bicara masalah agama. Politikus bicara masalah agama, ekonom bicara masalah agama, insinyur bicara masalah agama, bahkan kalangan awam bicara masalah agama. Dan yang paling dikhawatirkan oleh Nabi, ada orang-orang nanti di masa depan, kata Nabi, yang bicara masalah agama dan menjadi fitnah dalam kehidupan. Ada di hadis riwayat Muslim, kalau antum punya kitabnya, di jilid pertama dari 9 jilid Syarah An-Nawawi, halaman 111 ya. Posisi paling kiri sebelah atas, hadis nomor 5. Dari sahabat Abu Hurairah, posisinya paling kiri sebelah atas. Kalau punya kitabnya, cari yang agak bagus, cetakan Darul Hadis ya. Kita punya terbitan yang tahun 2002.
Tapi perhatikan, saya bacakan hadisnya. Hati-hati ya, ini ukuran nih. Ini ukuran, ini hadis ini nanti tafsir dari Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204 sampai 207. Posisi paling kiri dari atas sampai ke tengah. Perhatikan kalimatnya, saya bacakan dulu hadisnya, baru kita lihat ayatnya. Dari sini kita punya argumentasi kenapa kita kembali bersumber pada keterangan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Sayati fi akhir ummati, dalam riwayat lain sayati fi akhir zaman, akan nampak nanti di masa-masa akhir-akhir umatku. Jadi Nabi bicara dulu 15 abad yang lalu. Nanti di akhir-akhir umatku, di akhir-akhir masa akan nampak pada kalian dajjaluna kadzabun. Dajjaluna kadzabun. Teman-teman mesti bedakan ya. Di dalam penyebutan Dajjal ini ada yang disebut Al-Masih Ad-Dajjal, ada yang disebut Dajjal saja. Itu beda. Kalimat Al-Masih Ad-Dajjal misal di hadis Muslim nomor hadis 588 yang dimintakan oleh Nabi untuk selalu kita baca berlindung kepada Allah darinya setiap kita selesai mengucapkan innaka hamidun majid dalam salat. Kita ucapkan Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Masih ad-dajjal. Jadi ada bahasa masih ad-dajjal, ada dajjal saja. Itu beda. Kalau disebutkan masih ad-dajjal itu fitnah akhir zaman yang terkait dengan tibanya kiamat. Itu makhluknya yang disifati dengan sifat-sifat yang luar biasa. Ya. Hati-hati ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan perlindungan kepada kita. Dia nunjuk langit tiba-tiba hujan. Dia nunjuk ke bumi tiba-tiba tanah yang kering jadi gembur kembali. Dia tunjuk seseorang tiba-tiba bisa meninggal. Dia tunjuk hewan yang mati tiba-tiba bisa hidup lagi. Itu fitnahnya luar biasa. Disebut dengan Masih Ad-Dajjal karena dia diberikan ujian kepada kita nanti, memiliki satu keistimewaan atau satu ujian untuk kita dapatkan nanti, seperti halnya mukjizat yang melekat pada Nabi Isa alaihissalam. Ya, tunjuk jadi, tunjuk merubah, dan tidak sedikit nanti orang-orang banyak yang ingkar. Sekarang baru yang kecil-kecil saja sudah banyak yang menyimpang dari ketentuan agama. Baru yang kecil-kecil, ya, masya Allah. Handphone ya, masya Allah. Belakang lagi uang, spidol. Baru yang kecil-kecil aja 10.000 orang sudah keliru, ya. 2.000 orang keliru, 3.000 orang keliru. Apalagi kalau yang sudah aslinya muncul itu yang paling bahaya, ya. Itu yang paling bahaya. Nah sekarang ada kalimat dari Nabi tidak menggunakan kata Masih, Nabi menggunakan kata Dajjal dan dijama'kan Dajjalun. Kalau dihilangkan kata Masihnya, disebutkan Dajjalnya, itu yang dimaksudkan diantara sifat-sifatnya. Sifat-sifat yang diantaranya dimiliki oleh orang-orang ini, yang dimiliki oleh Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal, diantara sekian sifatnya. Tayyib. Siapa mereka ini? Dajjaluna kadzabun. Mereka ini para pendusta, tapi disebut dengan Dajjal. Ya, disepakati oleh para ahli hadis, diantara maknanya orang-orang pintar. Karena mustahil seseorang bisa menipu orang lain kalau bukan dari kalangan orang-orang yang pintar. Orang bodoh menipu Anda bisa tinggalkan. Tapi kalau orang pintar tipu Anda, masya Allah. Ya, kadang-kadang kita berpikir berkali-kali lipat bagaimana mencerna pernyataan yang dimaksudkan. Sekarang perhatikan. Apa yang ia lakukan? Fokus ya. Yuhaddithunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Dajjal kadzabun ini, Dajjaluna kadzabun yuhaddithunakum, akan banyak bicara kepada Anda bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Ternyata masya Allah, dia akan bicara berdusta, bukan urusan agama, tapi bicara masalah persoalan, bukan urusan dunia, ya. Jadi bukan urusan perdagangan, bukan urusan materi dunia, tapi kata Nabi, dia akan bicara kepada Anda tentang urusan agama Anda yang membuat kita kaget. Ada orang-orang pintar, kata Nabi, di akhir-akhir masa nanti, yang bicara masalah agama, masya Allah, sampai membuat kita kaget. Bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum, yang barangkali akan membuat Anda terheran-heran, tidak pernah Anda dengar sebelumnya. Jangankan Anda, kata Nabi, orang dulu pun kalau mendengar seperti itu akan sama merasakan perasaan terheran-heran, ikutan kaget, ya.
Maaf, dengar pernyataan ini bisa? Semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Pernah dengar pernyataan itu? Siapa yang menyampaikan? Orang pintar atau orang bodoh? Orang pintar. Kalau orang bodoh sampaikan itu, Anda bisa tinggalkan. Tapi yang bicara, ada yang akademisi, ada yang gelarnya banyak, S1, S2, S3, sampai profesor dan sebagainya. Ya. Ada pernyataan yang tadi malam sampai kepada kami, ya, Masya Allah disampaikan. Ya, ada minta pendapat bagaimana statement seperti ini. Ada yang mengatakan Allah tidak perlu dibela, Allah bisa disebut dengan namanya apa saja, bisa disebut dengan nama A, nama B, nama C. Allahu Akbar. Kenapa Quran kemudian turun mengatakan jangan sebut Lata, jangan sebut Uzza, la taqulu thalatha, jangan sebut satu di antara tiga. Ya, kalau Allah bisa disebut dengan nama apa saja, mustahil Quran menafikan nama yang lain. Kalau kemudian semua agama sama, untuk apa Islam diturunkan kemudian menghapuskan kepercayaan yang ada pada masa itu? Ada sesuatu yang keliru di situ. Hati-hati ya. Iyyakum wa iyyahum. Hati-hati dengan mereka ini, kata Nabi, karena itu yang paling berbahaya. Karena itulah di bab yang selanjutnya, kalau Anda teruskan di halaman 119-nya, ya, Imam Muslim kemudian membuat satu bab khusus yang memberikan panduan kepada kita. Bagaimana kemudian kalau kita ingin belajar tentang agama, dari siapa mesti diambil? 3 pertemuan yang lalu pernah saya cantumkan ini. Ya, Nabi mengatakan, lihat kalimatnya, dalam hadis-hadis Nabi dirangkum oleh Imam Muslim, diberi judul Babul Isnadi Minad Din. Babul Isnad, ini poinnya. Minad Din. Saya jelaskan ini kemarin di 3 tempat yang berbeda. Dan mohon izin saya sampaikan lagi di sini sebagai acuan nanti kita dalam mengikuti ta'lim. Ya, siapapun pengajarnya, dimanapun kemudian Anda belajar, ini aturan Nabi. Ya, babul isnadi, bab yang menerangkan bahwa al-isnad, urutan belajar agama itu, mencari sumber-sumber riwayat itu yang sampai kepada intinya. Jadi kalau Anda mencari pengetahuan yang riwayatnya sampai ke sumbernya, ya. Kalau hadis, Anda mendengar hadis Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari nggak pernah ketemu Nabi. Lalu Anda telusuri terus sampai ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu susunannya disebut dengan sanad. Pembelajarannya disebut dengan isnad. Sekarang perhatikan babnya. Babul isnad. Bab belajar sesuai runtutan urutan sampai sumbernya, sampai ke Nabi itu. Ke sumber utamanya. Minad din. Itu termasuk bagian yang paling penting dalam agama. Jadi ada kaidah dalam agama kita, kalau kita ingin belajar sesuatu terkait dengan urusan agama kita, Anda ingin tanya tentang salat, ingin minta fatwa tentang haji, ingin minta fatwa misalnya tentang zakat, maka pastikan, awas hati-hati, pastikan semua urusan agama kita itu perangkat-perangkat keilmuannya masih tersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumber utamanya. Sedangkan sumber yang dari Nabi tidak ada kecuali 2. Ya, pertama Al-Quran. Dan kedua, penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan hadis atau sunnah. Ini poinnya. Dan ini minad din, termasuk bagian yang penting dalam agama. Hati-hati. Artinya, kalau Anda salah cara belajarnya, keliru cara belajarnya, tidak bersumber pada 2 sumber ini, maka otomatis praktek ad-din pun akan bisa ikutan keliru. Apa yang disebut dengan ad-din? Halo? Baik, tidak usah mengarang ya. Baik, mengarang hanya ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. Baik, lihat keterangan Al-Quran. Quran surah ketiga ayat 19. Ya, posisi paling kiri sebelah atas. Inna dina indallahil Islam. Yang disebut din, yang diridai Allah, di sisi Allah itu al-Islam. Sudah. Saya beri contoh sedikit. Inna dina indallahil Islam. Sungguh yang disebut din yang benar, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu al-Islam. Jadi kalau Anda ingin belajar tentang Islam, maka telusuri riwayat yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal, di antara pelajaran tentang Islam, hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8, Kitabul Muqaddimah, posisi paling kiri sebelah atas. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Bagian dari Islam itu syahadat. Kan mustahil tiba-tiba begitu saja sholat. Pasti Anda belajar bagaimana cara takbir yang benar,
Bagaimana cara ruku yang benar? Bagaimana cara sujud yang benar? Nah sekarang kalau cara Anda belajarnya keliru, tidak ditelusuri, tidak dipelajari dengan konteks isnad tadi, cara belajarnya salah, maka akan berdampak pada praktek sholat yang keliru pula. Ini poinnya. Saya pernah sampaikan kemarin, mohon maaf ya, jangankan di zaman kita, zaman Nabi saja, Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah terjadi seseorang sholat, tapi tidak diawali dengan cara belajar yang benar. Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, di hadis Muslim nomor hadis 397, babnya babul musi fi orang yang salatnya bermasalah. Makna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Khalad Az-Zuraiqi. Fadakhala ila al-Masjid Nabawi. Kemudian masuk ke Masjid Nabi. Fa shalla bi janbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma sallama yaminan wa shimala, tatkala salam ke kanan dan ke kiri, faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka langsung berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada orang ini seketika. Jadi begitu salam, Nabi langsung berkata pada orang ini, "Shalli fa innaka lam tusalli." Mas, Anda salat lagi karena Anda belum salat. Belum salat, disebut belum salat padahal sudah salam. Fa'ada salatahu 3 marat. Maka dia mengulangi salatnya sampai 3 kali. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengulang kalimat yang sama. Shalli fa innaka lam tusalli. Salat lagi karena Anda belum salat. Apa masalah utamanya? Dia berkata, "Ya Rasulullah, ma ahsinu ghayrah." Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik daripada yang barusan. Alimni, tolong ajarkan saya. Jadi beliau ini salat, menunaikan ibadahnya, tapi tidak mempelajarinya dulu secara benar seperti Nabi pernah mengajarkannya. Melihat seketika, merasa tepat dengan sholatnya, kemudian sholat dan di samping Nabi. Maka disampaikan oleh Nabi, "Idza qumta ila shalah asbighul wudu." Kalau kamu ingin sholatnya sempurna, begini caranya, sempurnakan dulu wudunya. Famastaqbilal qiblah, kemudian menghadap ke arah kiblat begini. Sampai dengan selesai salamnya. Dari situ Nabi mengatakan, ini yang disebut dengan isnad. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian persis seperti melihat saya ini salat. Al-Bukhari nomor hadis 651. Nah, urutan pembelajaran kita sampai melihat perilaku Nabi, itu yang disebut dengan isnad. Baik. Saya simpulkan sebentar, Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 204 sampai dengan 207. Hati-hati teman-teman. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidu ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Di antara sebagian manusia itu ada orang-orang kalau bicara kata-katanya begitu cantik, retorikanya sangat menarik, bicara masalah urusan agama, masya Allah. Kadang-kadang dia menyebutkan nama Allah di dalam, potong sebagian ayat Quran, ambil sebagian hadis. Wa huwa aladdul khisam, kata Quran. Padahal kalau ada musuh yang paling berbahaya, ini yang paling bahaya. Ini yang paling bahaya. Oh, hati-hati ya. Karena itu saat ini kalau sekiranya kita akan mengkaji persoalan-persoalan tentang urusan agama kita berusaha coba menampilkan dulu keterangan dalam Qurannya, bagaimana dalam hadisnya, setelah itu kita lihat dalam kehidupan kita. Kita mulai bahasan kita ya. Tadi baru mukaddimah aja. Sampai jam berapa kita? Pagi ini? Nggak apa-apa ya. Saya jam 7 pulang, antum silakan terusin sampai jam 9. Taib, saya turunkan dulu dalil ya. Taib 1, bismillah. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-3, posisi paling kiri pertengahan. Yang kedua Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 208, posisi paling kiri di bawah sedikit. 3, kita turunkan Quran surah ke-2 lagi ayat 183, contoh amalannya. Contohnya lagi Quran surah ke-62 ayat 9, posisi paling kiri sebelah atas. Kemudian keempat, kita turunkan lagi Quran surah ke-23 dari ayat 1 kita ambil sampai dengan ayat 11. Kemudian Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-5. Saya kira kita ini ambil ini dulu ya, yang pokok. Hadisnya kita ambil hadis riwayat Muslim. Ambil nomor hadis ke-8, bab muqaddimah, posisi paling kiri sebelah atas. Kalau nggak punya kitabnya, cari di Al-Arba'in.
Ini lebih ringkas, lebih kecil. Karang Imam An-Nawawi, nomor hadis yang kedua. Kalau mau lebih komplit lagi, cari kitab Sahih Al-Bukhari, ya, karya Imam Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, ada 97 pembahasan di situ. Cari pembahasan pertama, Kitabul Iman, ada 57 hadis di situ. Nomor hadis pertama sampai hadis 57. Baik. Ya, kita mulai bahasan kita. Bismillah. Teman-teman sekalian, kita berharap insyaallah bisa masuk ke dalam surga. Sedangkan syarat pertama untuk masuk ke dalam surga itu ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25, posisi paling kanan sebelah atas. Lihat kalimatnya. Wa basyiril ladzina amanu. Satu. Wa 'amilus shalihat anna lakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Jannat. Dan berikan kabar gembira pada orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, satu iman. Wa 'amilus shalihat, dan mengiringi dan membuktikan imannya dengan amal soleh, plus iman plus amal soleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, bahwa orang-orang ini yang bisa beriman kepada Allah saat di dunia, kemudian dia mempraktikkan imannya dengan amal saleh, mengiringi imannya dengan amal saleh, berikan kabar gembira kepada mereka. Jadi ada orang-orang yang dia belum meninggal dunia, belum masuk ke alam kuburnya, belum masuk ke akhiratnya, sudah diberikan kabar gembira oleh Allah. Anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, bahwa mereka nanti akan masuk ke dalam surga. Jadi ada orang belum masuk surga, diberikan kabar gembira oleh Allah. Nih, orang-orang ini akan mendapatkan kabar gembira, dia akan masuk ke dalam surga. Nah teman-teman, fokus ya. Kalau ada ayat seperti ini dalam Al-Quran, disampaikan saya berikan kabar gembira, ada orang yang akan masuk ke dalam surga, ini syaratnya, begini, begini, begini. Itu tandanya ajakan supaya kita masuk ke dalamnya. Bukan cuma informasi. Tidak hanya menyampaikan pesan, ini loh, ada orang mendapat kabar gembira, akan masuk surga. Tidak, ini tidak hanya sekedar informasi, tapi ajakan supaya kita masuk ke dalamnya. Kalau dalam bahasa lain, seakan-akan ingin mengatakan, kalau Anda ingin termasuk dalam bagian orang yang gembira, mendapatkan kabar kebaikan, maka siapkan. Ini syaratnya untuk bisa mendapatkan surga. Jelas di sini? Baik. Sekarang fokus. Kalimat surganya, oleh Quran di ayat ini kalimat pertama kali disebutkan surga. Pertama, ditampilkan dengan bentuk jama'. Lihat kalimatnya. Jama' dari kata jannah. Ya, sabar sedikit ya. Jadi ada jannah yang seperti ini. Ini bentuknya tunggal, mufrad, singular. Ada yang bentuknya seperti ini. Jama', jannatin, ada jannah. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133, posisi paling kanan sebelah atas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, bentuknya tunggal. Quran surah ke 51 ayat 15 ya, dijamakkan lagi, innal muttaqina fi jannatin wa uyun, jama'. Jadi ada yang tunggal, ada yang bentuknya jama'. Jelas di sini? Fokus ya, pelan-pelan. Kenapa di sini surganya oleh Allah Subhanahu wa taala ditampilkan dalam bentuk jama'? Kalau jama' itu satu atau dua? Banyak. Banyak. Nah, di sini seakan-akan Allah memberikan isyarat bahwa surga yang telah dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang ini dan menjadi kabar gembira untuk kita untuk bisa meraihnya, ternyata bukan hanya satu jenis surga saja. Bukan hanya satu tingkat surga saja, tapi nanti ada tingkatan-tingkatan yang telah disiapkan oleh Allah yang bisa kita masuki sesuai dengan syarat yang diberlakukan oleh Allah ini. Jadi semakin tinggi imannya, dia bisa masuk ke surga yang berbeda dengan level iman di bawahnya. Semakin banyak amal solehnya, dia bisa memasuki surga yang lebih indah dibandingkan dengan amal yang di bawahnya. Baik. Secara umum, mohon izin, secara umum, nanti kalau antum telusuri Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas,
setidaknya ada 4 jenis surga nanti yang ditampilkan oleh Allah. Surga paling tinggi itu nanti bersama Rasulullah SAW. Amalannya nanti mengikuti sunnah Nabi. Quran surah 3 ayat ke-31, Quran surah 59 ayat 7, Quran surah 33 ayat 21. Ada surga di taman surga yang keindahannya langsung Allah yang berikan semua pahalanya dan segala kebutuhan kita. Quran surah 51 ayat 15 sampai 23. Ada surga yang seluas langit dan bumi. Quran surah ke-3 ayat 133. Dan ada surga-surga biasa di bawahnya. Nah, setiap level surga ini nanti ada turunan 1 sampai dengan tingkat paling tingginya. Dari surga Aden sampai dengan surga Firdaus. Nah, pertanyaannya, kita sepakati dulu sebentar. Kita mau ke surga insya Allah? Baik, siapa yang tidak ingin ke surga boleh angkat tangan. Baik, sepakat semuanya ingin ke surga? Tayyib, kalau sepakat semua ingin ke surga, sekarang mari kita teruskan untuk kaji syaratnya. Ini syarat pertama iman. Yang kedua, ini sebagai turunannya. Nah, sekarang sebelum kita bahas saya ingin ingatkan dulu, setiap pembahasan yang akan kita kaji di sini itu akan mengukur standar keimanan kita masing-masing sampai di subuh ini. Jadi kalau antum ingin tahu kira-kira iman saya berada di level yang mana, kita nanti bisa lihat uraian Al-Quran, dan dengan itu kita bisa tingkatkan amal soleh kita untuk meningkatkan kualitas keimanan kita sehingga bisa meraih surga tingkatan paling tinggi. 1, teruskan dulu. Tadi dalilnya sudah diturunkan ya, saya tidak bisa putar kembali. Ada kalimat iman yang diungkapkan dengan kata aman. Ini jamak dari kata aman. Yang kedua ada yang diungkapkan dengan kata yu'minun, jamak dari kata yu'min, masih bentuk kata kerja. Dan yang ketiga ada yang diungkapkan dengan kata al-mu'minun, jamak dari kata mu'min, bentuknya fa'il. Bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga. Nanti kita bahas apa yang dimaksud dengan makna ini. Kemudian kita lihat bagaimana amal soleh yang terkait dengan 3 tingkatan ini. Kalau disebut amanu, apa amalannya? Kalau disebut yu'minun, seperti apa bentuk amalannya? Kalau disebut al-mu'minun, seperti apa bentuk amalannya? Dan bagaimana penilaian Allah dan pemberian pahala yang diberikan oleh Allah terhadap 3 tingkatan iman ini. Baik. Agak cepat sedikit. 1, aman, jamak dari kata aman, bentuknya masih kata kerja. Jika disebutkan kalimat amanu di Quran, teman-teman sekalian, ini menunjukkan tingkatan iman yang pertama, yang paling standar. Jadi kuat tidak, lemah pun tidak. Standar keimanan yang paling dasar. Jadi bila seseorang ada yang sudah bersyahadat misalnya, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah misal, maka seketika orang ini masuk dalam golongan kategori ini, amanu. Jelas? Misalnya perempuan manapun ketika terlahir misalnya, sebetulnya dia sudah fitrahnya iman. Sudah punya iman dalam dirinya, ya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 864. Ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir itu berada dalam fitrahnya, punya fitrah iman dalam dirinya. Ya. Sebab dalam dirinya sudah bersyahadat sebelum dilahirkan. Quran surah ke-7 ayat 172. Ya. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi sebelum kita terlahir sudah bersyahadat dalam perut ibundanya, kemudian dilahirkan. Karena itu kata Nabi, setiap terlahir sudah fitrah sebetulnya. Cuma nanti ketika dia bergaul, maaf, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ada yang bisa menjaga imannya, ada pula di antara mereka yang terpengaruh oleh lingkungan sehingga keluar dari nilai keimanan ini.
Islam, itu harus diterangkan dulu. Diterangkan sebelum Anda tanya misalnya mau bersyahadat, ya, terangkan dulu kepadanya kalau Anda mau masuk Islam, ada aturan di Islam seperti ini. Siap atau tidak? Ada yang paksa atau tidak? Ya. Ada pengaruh dari orang lain atau tidak? Ya. Karena ada kaidah dalam agama kita yang tidak ditemukan di agama manapun. Ya. Quran surah kedua ayat 256. La ikraha fid din. Lu terangkan kepadanya seperti Nabi mengatakan kepada Mu'adz sebelum diutus ke Yaman. Terangkan kepada mereka bahwa Allah akan mewajibkan salat 5 waktu. Terangkan kepada mereka bahwa Allah akan mewajibkan zakat. Ya. Jadi ketika mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, di situ mereka komitmen bahwa dengan masuk Islam siap mengikuti aturan-aturan dalam Islam. Jelas di sini? Izin ya. Jadi kalau ada orang-orang mengaku muslim, beriman kepada Allah, seringkali mempersoalkan aturan dalam Islam, ini menunjukkan bahwa imannya bermasalah. Jelas ya? Dan dia ada di bawah standar, tak peduli apapun gelar dunianya. Baik itu seorang profesor, doktor, apapun gelar yang melekat pada dirinya. Tatkala dia mempersoalkan aturan dalam Islam, itu berarti ada masalah dalam imannya. Jelas di sini? Tayyib. Jadi kalau antum menemukan orang-orang yang bermasalah, imannya di bawah standar, Allah saja menganggap orang ini di bawah standar. Bagaimana Anda bisa menaikkannya? Allah merendahkan orang ini, bagaimana Anda bisa mengagungkannya? Ingat, ukuran akhirat beda dengan ukuran dunia. Kalau Anda bicara masalah dunia, yang digunakan ukuran dunia. Tapi kalau kita bicara masalah akhirat, yang digunakan ukuran akhirat. Mesti adil kita. Anda mau bahas masalah dunia, bagaimana cara bikin pesawat, bagaimana cara bikin mobil, bagaimana cara membangun. Anda harus datang pada orang-orang ahli dunia. Tanyakan, itu ukurannya. Tapi kalau Anda ingin bicara masalah akhirat, ini ukurannya. Awas, kalau ada orang mempersoalkan, ya laki-laki dan perempuan itu mesti punya hak yang sama. Warisannya 1:1. Semua agama sama. Dan itu jauh dari ketentuan-ketentuan Al-Quran. Maka ini menunjukkan, maaf, imannya di bawah standar. Orang ini bermasalah. Ya. Bagaimana Anda bisa mendengar pernyataan seseorang yang Allah pun menganggap dia rendah? Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 140. Kalau Anda menemukan orang-orang seperti itu, bagaimana kita menyikapinya? Jadi dalam urusan dunianya mungkin dia tinggi, tapi dalam urusan akhiratnya bermasalah. Seperti apa kita menyikapinya? Quran surah ke-4 ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah. Di pojok. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Mohon izin, saya terlalu cepat? Tidak, baik. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Dan telah tetap ketentuan dalam Al-Quran. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Jika Anda mendengar satu saat ada orang mau tampil lebih baik, tiba-tiba diolok-olok. Masya Allah. Bahkan tidak main-main. Ayatnya diolok-olok. Allahnya dipersoalkan. Nabinya dipersoalkan. Ada yang menyebut Quran itu produk budaya.
Ada yang menyebut ini lebih daripada soleh. Ada yang menyebut misalnya ke Arab-Araban dan sebagainya. Ya, dalam konteks yang lebih luas itu banyak dari dulu. Dari dulu. Ya. Kadang-kadang secara logika juga nggak konsisten. Pakaian Arab, masya Allah, ya. Pakaian penampilan Arab, pakaian Arab, bacaan Arab. Kenapa nggak pergi ke Arab saja? Alhamdulillah. Baik, antum pakaian Cina, mobil Jepang, masya Allah, handphone Korea. Antum mau pindah ke mana? Masya Allah. Baik, fokus ya. Kita tidak membicarakan person-person tertentu. Kita bicarakan kaidah. Kalau ada statement-statement seperti itu, siapapun orangnya, termasuk gelar-gelar dia sandang, entah kiai, entah haji, entah macam-macam, itu orang sedang di bawah standar, mungkin kurang sehat. Sekarang orang-orang standar ini setelah dia komit siap mengikuti aturan dalam agamanya, tidak mempersoalkan, baik. Apa yang harus dia kerjakan? Sebelum itu antum lihat dulu ya, apa yang tadi belum saya sempurnakan dalam surah An-Nisa tadi ya. Kalau Anda mendengar orang-orang mempersoalkan ayat-ayat Allah, mengolok-ngolok, fala taqudu ma'ahum. Bagaimana menyikapinya ya Allah? Jangan sertai mereka. Qa'ada itu bisa berarti duduk bersama mereka atau mendengarkan statementnya, membaca pernyataannya, melihat keadaannya. Kata Quran, jangan sertai mereka. Kalau dia penulis, jangan baca bukunya. Kalau dia ceramah, jangan dengarkan ceramahnya. Kalau dia bikin statement, tinggalkan saja orang ini. Jauhi dia, isolasi. Tujuannya bukan ingin menghinakan dia. Tujuannya hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, untuk menyadarkan dia bahwa ada yang salah dalam. Jadi kalau ada seseorang menyatakan kalimat tiba-tiba tidak sesuai dengan ketentuan agama, kemudian kita tinggalkan dia, itu memberikan efek kepada dia bahwa ada yang salah dalam pernyataannya, supaya dia bisa kembali lagi. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Tapi hati-hati. Innakum idzam mithluhum. Kalau antum terus sertai, terus dengarkan, terus baca, minimal kalau tidak pusing kata Quran, ujung-ujungnya bisa seperti mereka. Dan kalau Anda kerjakan itu, Anda misalnya kerjakan itu, maka ancamannya bisa lebih dulu masuk ke dalam neraka dibandingkan orang kafir. Innallaha jami'al munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan masukkan orang-orang seperti ini yang munafik ke dalam neraka bersama orang kafir. Itu disebutkan munafik duluan baru orang kafir. Wa-nya menggunakan ma'iyah. Tapi takdimnya munafik. Seakan-akan Allah ingin sampaikan, yang ini saya akan masukin duluan ke neraka nih, sebelum orang kafir. Jadi dia masuk duluan, baru orang kafir. Kalau orang kafir ingkar kepada Allah, kemudian mengolok-olok ayat, dia nggak punya iman. Tapi orang ini mengatakan beriman, tapi dia kemudian mengecilkan nilai agamanya. Ini yang bahaya. Jelas di sini? Baik. Kalau jelas, kita teruskan. Ya Allah, saya sudah beriman, ya Allah. Saya akan komit mengikuti aturan. Dari mana mulainya? Karena untuk kafah itu bukan harus langsung seketika semua praktekkan, tidak. Diikat dengan aturan Quran surah kedua ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tayyib. Kita mulai keluarkan ayat-ayat yang menggunakan kata aman. Teman-teman, ini masih standar. Saya sebutkan dulu dalam hadis dulu. Kitabus Siyam Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, posisi paling kanan di pertengahan. Jaa a'rabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab Badui. Jadi ada Arab, ada A'rab, itu beda. Kalau disebutkan Arabun, itu Arab kota, berpendidikan, pakaiannya rapi, bahasanya halus, itu Arab. Tapi kalau disebutkan A'rab, Al-Arab, itu Arab Badui, Arab desa, ya, yang tipikal iklimnya sangat keras, ya, tinggal di padang-padang pasir, pergaulannya juga keras, kata-katanya juga kadang-kadang kasar dan sulit untuk diatur. Itu Arab, ya, Arab. Misal di Quran surah ke-49 ayat ke-14, qalatil a'rabu amanna. Ada sementara orang Badui mengatakan kami telah beriman kepada Allah. Ini Arab. Nah, jaa Arabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata, bima makna? Lihat kalimatnya. Ya Rasulullah, 'allimni 'amalan basita yudkhiluni al-jannah. Ada orang Badui, dia sudah masuk Islam, masuk dalam kategori ini, datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, 'allimni 'amalan basita." Tolong ajarkan aku amalan yang ringan-ringan saja. Saya ulang.
Ajarkan aku amalan yang ringan-ringan saja, nggak usah berat-berat ya Rasulullah. Yudkhilunil jannah, tapi bisa memasukkan aku ke surga. Pintar ya, masya Allah. Modal sedikit, keuntungan pengen banyak. Tolong ajarkan aku amalan yang ringan-ringan aja, tapi bisa masuk surga. Pintar. Dia baru masuk Islam, beriman pada Allah, dia ingin mengerjakan amalan yang standar-standar saja dari yang kafah itu. Apa yang harus saya kerjakan ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima ma'na? Maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat, iktafi bil faraid. Cukupkan dengan yang fardu-fardu saja dulu. Jadi kalau salatnya yang fardu saja, yang wajib. Ada berapa waktu salatmu? Berapa rakaat? Tahu dari mana? Baik, yang wajib Quran surah ke-17 ayat 78, posisi paling kiri sebelah atas. Tafsirnya ada di Quran surah ke-11 ayat 114, posisi paling kiri sebelah atas. Cara menjaga waktunya supaya fokus dan gak ditinggalkan, Quran surah kedua ayat 238, posisi paling kanan sebelah atas. Wajib. Kalau zakat, punya harta, zakat yang wajib saja. Kalau puasa, maksudnya infak gak usah. Puasa Ramadan saja. Ya, tayyib. Puasa sunnah gak usah kerjakan. Senin Kamis gak usah kerjakan. Puasa Daud gak usah kerjakan. Masya Allah. Ayyamul Bid gak usah kerjakan. Kamu cukup pada yang fardu saja. Ini. Tapi syaratnya, tinggalkan maksiat. Cukup kerjakan yang fardu saja dan jauhi maksiat, kata Nabi. Maka orang ini berkata, ya Rasulullah, kata orang ini, wahai Rasulullah, saya siap mengerjakan yang fardu saja dan akan berusaha meninggalkan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fantalaqa, langsung dia pergi meninggalkan Nabi. Jadi hajatnya sudah diambil, langsung dia pergi. Kata Nabi, dakhala al-jannah in aflaha. Atau Nabi mengatakan, sadaqa in aflaha. Ya. Kalau dia benar dengan komitmen dia itu, dia bisa masuk ke dalam surga. Kalau dia benar dengan komitmen itu, kerjakan amalan-amalan fardu saja, mulai mendekat kepada yang fardu, walaupun tidak mengerjakan yang sunnah, maka kata Nabi, kalau dia tinggalkan maksiat, benar mengerjakan yang ini, maka cukup amalan itu mengantarkan dia ke surga. Cuma nanti kita lihat surga yang mana yang dimaksud, ya? Surga yang mana? Karena nanti ada tingkatan-tingkatan. Jelas di sini? Baik. Fokus kalimat kita adalah, ketika seseorang sudah menyatakan beriman kepada Allah, kemudian dia akan mulai berislam secara kafah, maka pintu pertama yang harus dia masuki, kata Nabi, dia harus mulai dengan melakukan amalan-amalan yang standar ini. Salatnya salat wajib, ini standar. Baik, puasa Ramadan, ini standar. Jadi kalau antum malas-malas menunaikan salat wajib, atau bahkan meninggalkan salat wajib dalam bersamaan antum mengaku beriman, maka iman antum sedang di bawah standar. Baik, subuh jam berapa sekarang? 4.55 misalnya, Masya Allah. Baik, ini yang standar. Subuh 4.55. Perintah Qurannya, Quran surah kedua ayat 238, posisi paling kanan sebelah atas. Hafidhu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Perintah standar pada ibadah wajib, jaga waktu-waktu salat. Tunaikan tepat waktu, terutama salat pertengahan, dan tunaikan dengan khusyuk. Jaga waktu salat. Antum dipanggil subuh 4.55. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian antum siap-siap. Jam 4.55 dipanggil, antum bangun dan siap-siap. Saat antum bangun, saat pas waktu panggilan ini, itu menunjukkan iman antum standar. Betul. Standar. Dipanggil, datang, itu standar. Anda jam kerja jam 7, datang jam 7, standar kan? Kalau Anda datang jam 6, itu hebat namanya. Hebat namanya. Dipanggil jam 7, kerja jam 7, datang jam 7. Sekarang Allah panggil Anda jam 4.55, Anda datang 4.55, itu standar. Kalau Anda datang jam 4, itu hebat namanya. Yang jadi masalah, dipanggil jam 4.55, baru sadar jam 5.54. Ini jadi masalah. Saat ini menimpa Anda, terjadi pada Anda, berarti iman Anda pada saat itu sedang di bawah standar. Sedang di bawah standar. Ini poin ini. Nah, jelas sampai sini? Halo? Baik. Cek subuh ini. Kira-kira antum sedang di bawah standar atau masuk kategori standar? Masing-masing ya, nggak usah tunjuk orang lain. Satu menunjuk orang, tiga menunjuk kita. Ya. Baik. Awas, hati-hati ya.
Alhamdulillah Ustaz, kalau saya enggak, alhamdulillah enggak seperti dia. itu masalah juga ya. Nah, saya teruskan ya, teruskan. Jadi ini contoh-contoh dasar dulu, contoh-contoh dasar. Karena itu kalimat-kalimat amanu dalam Quran itu seringkali bersanding dengan amalan-amalan dasar. Quran surah 2 ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam wa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, amalan standar Quran surah 62 ayat 9, kan? Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, amalan standar. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu itu yang pokok-pokok. Jadi kalau antum dalam yang standar saja belum maksimal, berarti keadaan iman sedang bermasalah di situ. Jelas di sini? Baik. Sekarang kalau sekiranya imannya sedang menurun nih, kita bahas dulu. Bagaimana cara menaikkannya? Supaya minimal kita berada dalam iman yang standar ini untuk mendapatkan surga nih. Karena surganya pun surga standar. Amalan antum di bawah standar, bisa masalah di surga nanti. Bisa celaka di akhirat, persoalan. Nah sekarang, kalau sekiranya imannya kan kadang-kadang naik, gitu kan? Kadang-kadang turun, bahkan tidak sedikit ketika imannya semakin turun, kehidupannya bermasalah. Baik. Yang pertama, tolong fokus dulu sebentar ya, kita gali dulu. Kenapa iman bisa turun di bawah standar? Kenapa iman bisa turun di bawah standar? Lalu bagaimana cara kita mengembalikannya? Dan apa yang akan Allah berikan setelah kita berusaha untuk berubah? Baik. Jelas sampai sini? Belum saya uraikan. Bagaimana jelasnya? Belum, kita mulai dulu sekarang. Teman-teman, sumber turunnya iman itu hanya dua. Satu, maksiat. Ada maksiat yang dikerjakan. Al-imanu yazidu wa yantaqisu, yazidu bil ta'ah wa yantaqisu bil maksiyah. Dua, ada yang haram masuk ke dalam diri kita. Awas, orang ini tidak melakukan maksiat, tapi ada orang lain datang membawa yang haram sehingga menutup pintu-pintu kebaikan dalam dirinya. Nanti ada di hadis Muslim nomor hadis 1056, di Al-Arba'in nomor 10, posisi paling kanan sebelah atas. Ya, jadi ya ada orang-orang yang mungkin gak berbuat haram, dia tidak berbuat maksiat, maaf, tapi bapaknya datang membawa sesuatu yang haram. Harta orang lain dibawa oleh dia, dibawa ke rumah, jadi daging dimasak oleh ibunya, oleh istrinya, dimakan oleh keluarga. Anaknya gak berbuat maksiat, ibunya gak maksiat, tapi bapaknya bawa rezeki yang haram karena maksiatnya masuk ke dalam tubuh anggota keluarganya. Ini yang bahaya nanti ya. Hati-hati, kalau yang haram sudah masuk ke dalam diri seseorang, maka dampak menutup pintu kebaikan itu semakin besar. Jadi daging nih ya, beredar dulu dengan darah, masuk ke telinga. Begitu ke telinga jadi daging, jadi sumbatan. Quran surah 6 ayat 25, wa fi adhanihim waqra. Ada orang yang telinganya kesumbat. Kalau telinga kesumbat, awas, hati-hati. Urusan dunia dia bisa dengar, tapi urusan akhirat sulit untuk dia dengar. Maksiat sih enggak, tapi anak ini setiap dengar azan susah sekali bangunnya. Sulit bangun kan? Allahu Akbar, musik kedengaran. Ada konser musik di sini nih. Ya, puluhan kilometer ditempuh, bayar lagi bikin karsisnya. Itu pun dipesan 2 bulan sebelumnya. Azan subuh, masjidnya samping rumahnya. Ini rumah, ini masjid. Allahu Akbar. Bahkan soundnya itu, speakernya langsung mengarah ke kamar dia. Allahu Akbar. Dan kalimatnya gampang. As-salatu khairum minan naum. Yuk salat, lebih baik dibandingkan dengan tidur. Sampai ke telinga bisa berubah kalimatnya. An-naumu khairum minas salat. Tidur lebih baik daripada salat. Gak kedengaran tuh Pak. Gak kedengaran gitu kan. Sudah di sampingnya, sudah mengarah, belum bangun juga. Apa yang salah? Wa fi adhanihim waqra. Mungkin anak ini gak maksiat, tapi ada yang haram masuk ke telinganya, menutup pintu dia. Ada yang masuk ke matanya. Kalau telinga sudah gak bisa dengar, saking sayangnya Allah tidak akan dibiarkan. Berikan petunjuk lewat jalan yang lain, mata. Ada orang gak dengar azan, jalan keluar. Orang sebelum subuh udah ke masjid, dia olahraga misalnya, kan muslim. Jalan, diperlihatkan oleh Allah orang-orang mulai ke masjid. Ada yang orang dewasa, ada yang standar, ada bahkan yang sepuh-sepuh, ada bahkan anak kecil sudah mulai berangkat. Kelihatan di matanya. Ada orang mendapat hidayah dari situ. Ada orang yang bahkan gak peduli dengan itu. Matanya terhalang juga. Hati-hati, matanya terhalang. Puncaknya, bila terhalang dia dalam telinga dan mata itu mulai tertutup, maka ke hati pun akan sulit masuk. Sulit. Bahkan saat Anda ajak pun ini sulit. Jawabannya bisa mencengangkan. Masya Allah. Om, salat yuk.
Iya, sholat kan nomor 2, olahraga nomor 1. Masya Allah jalan. Jadi telinga nggak bisa dengar, mata nggak bisa lihat, ya, hati nggak bisa mencerna. Quran surah kedua ayat. Ketika melihat yang baik sudah nggak peka lagi. Awas, hati-hati. Ada orang punya penyakit mata, bukan mata fisiknya. Mata fisik mungkin kelihatan, ini handphone, ini macam-macam, ini yang lainnya. Tapi mata-mata ini tidak bisa melihat nilai-nilai kebaikan karena sering melihat yang jelek. Awas ya, ada dua pasangan yang tidak mungkin bersatu ini. Baik dengan buruk. Kalau Anda terbiasa melihat yang baik-baik, maka melihat yang buruk Anda tidak akan peka. Anda lihat yang baik-baik, lihat mushaf, lihat masjid, lihat orang-orang saleh. Begitu melihat keburukan, Anda akan langsung palingkan seketika itu. Tapi kalau Anda terbiasa melihat yang jelek-jelek, maka melihat kebaikan Anda tidak akan peka lagi. Lihat aurat terbuka, lihat maksiat, lihat macam-macam. Nanti begitu melihat kebaikan, itu tidak ada sentuhan lagi dalam jiwa, karena terbiasa melihat itu. Saya mau tanya, dari bangun tidur saja hari ini sampai dengan sekarang, berapa kali mata kita melihat yang keliru? Jangan-jangan ke masjid pun ke sini masih melihat yang salah juga. Coba cek aurat di sekitaran kita, gambar-gambar yang tidak jelas, gambar-gambar di handphone. Kadang-kadang tidak sadar bahwa itu melihat yang keliru. Kalau tidak diistighfari segera, maka mata kita bisa bermasalah. Puncaknya, kalau ada orang yang matanya sehat dalam urusan dunia, buta dalam urusan akhirat. Itu yang paling berbahaya. Begitu keluar masjid, matanya sehat. Aduh, tadi sendal saya mana ya? Di mana ya naruhnya? Oh, ini dia sendal saya, dipakai aja sama dia tuh. Padahal dia masuk gak pakai sandal. Semua kelihatan, yang bagus kelihatan, cuman dia pakai karena mata hatinya kosong. Nah, turun imannya. Mulai dia lakukan maksiat. Bagaimana cara menaikkannya? Bagaimana cara menaikkannya? Pelan-pelan sebentar. Quran surah keempat ayat 100, posisi paling kiri sebelah bawah. Maksud saya begini, kalau ada orang merasa imannya di bawah standar untuk subuh ini, jangan putus asa. Jangan pesimis, karena Allah berikan solusi. Dan nanti saya mau berikan contoh paling tinggi saja. Bagaimana seseorang tiba-tiba berubah dari situ, kemudian mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, saya ambil yang paling dahsyat saja. Kemarin saya contohkan juga di beberapa tempat yang lain. Ada seseorang pernah bunuh 100 orang. Bunuh orang, Pak. Bukan hewan, bukan yang lain. Bunuh orang. 100 orang. Kerjaannya mabuk. Ya. Dia sering berzina. Seringkali berselisih. Dosanya luar biasa. Orang menganggapnya sudah ahli neraka lah. Ya, seakan-akan sudah sehasta dia masuk dalam neraka. Dia pandangan banyak orang. Padahal menurut keterangan Nabi di Al-Arba'in nomor hadis yang keempat, posisi paling kiri paling bawah, ya, ada orang-orang yang dalam pandangan manusia seperti sehasta tinggal ke neraka. Ternyata dia mengambil hidayah dari Allah, fayasbiqu alaihi alkitab, maka tertulis di dalam kitabnya, maka dia masuk ke dalam surga karena dia mau merubah dengan itu. Nah, qadar Allah, dia mendengar keterangan supaya kembali kepada Allah. Ada sentuhan dalam jiwanya dan dia ambil hidayah Allah itu. Datanglah kemudian konsultasi pada seorang syekh, seorang guru. Dia katakan, "Syekh, saya sudah banyak dosa nih. Dosa tingkat tinggi. Dosa tingkat tinggi di Quran disebut dengan israf. Israf. Quran surah 39 ayat 53. Ya, israf. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan Muhammad pada hamba-hambaku yang sudah merasa berlebihan dalam dosanya. Orang cuma dusta saja, ini dusta, bunuh orang, mabuk, macam-macam dan sebagainya.
La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Masih diberikan peluang untuk kembali. Syekh, saya banyak dosa. Begini. Apa kata syekhnya? Lihat kalimatnya. Kamu berbuat salah ini bukan berarti kamu orang jahat yang tidak bisa baik. Kamu ini punya potensi kebaikan. Buktinya kamu bisa datang ke sini. Yang membuat kamu kurang baik ini karena lingkungan kamu yang tidak bagus, yang menjauhkan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai sekarang berhijrah. Kalimatnya, hijrah. Hijrah. Apa artinya hijrah? Bukan. Hijrah bukan pindah. Ya. Kalau cuma pindah, orang Arab menyebutnya intiqal. Intiqal itu pindah. Hijrah itu berpindah pada satu keadaan yang lebih mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dekat dengan Allah. Kalau antum cuma pindah, antum bisa pindah, tapi belum tentu kepindahan Anda mendekatkan diri Anda dengan Allah. Anda kerja misalnya kan, sekarang salary-nya misal $1.000. Ada tawaran $5.000. Tapi $5.000 ini menjauhkan Anda dari masjid, sulit sholat, sulit mendapatkan teman-teman yang baik untuk ta'lim. Itu bukan hijrah namanya. Itu intiqal. Pilih mana? Kerja dapat gaji $100 tapi bisa sholat, dekat dengan Allah, bisa mengaji, atau kerja dengan gaji $10.000 tapi jauh dari Allah, tidak menemukan tempat-tempat untuk belajar dan jauh dari teman-teman yang soleh, dan tidak ada pilihan yang ketiga dan tidak boleh maksa. Itu nggak mudah. Ini disebut dengan hijrah. Kamu berubah, mesti berubah, dan keluar dari lingkungan itu. Tekankan pada dirimu, karena satu saat kamu pasti akan wafat. Mumpung Allah masih sentuh, berikan kesempatan, cepat gunakan. Ini ingat, ini nanti ayatnya nanti saya sampaikan. Ada poin-poin nanti dalam kalimat ini, bahwa jika Allah sudah memberikan getaran pada jiwa kita, itu tandanya petunjuk pertama Allah mencintai kita untuk berubah sebelum kita kembali kepada Allah. Allah itu punya sifat sayang luar biasa. Nggak akan dibiarkan seorang hamba pulang untuk masuk ke dalam neraka, kecuali memang hambanya yang pengen. Nggak ada yang dibiarkan. Selama nyawanya masih ada dalam jasadnya, belum sampai ke kerongkongannya, pasti akan diberi petunjuk. Saya beri gambaran pada Anda. Fir'aun saja, manusia paling jahat, mengaku Tuhan. Tuhan, ana rabbukumul a'la. Bunuh banyak orang. Bahkan ada bayi baru lahir sudah dibunuh. Quran surah kedua ayat ke-49. Yadzabbihuna abna'akum. Bunuh orang, mengaku Tuhan. Perbuatannya zalim luar biasa. Masya Allah, berlaku sifat adil dan sayang Allah. Dikirimkan 2 nabi sekaligus untuk mengembalikan dia pada kebaikan. 2 nabi sekaligus. Quran surah ke-20 ayat 43. Ya. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergi ke Fir'aun. Itu sudah mulai menyimpang dia. Supaya diluruskan lagi. Satu manusia ini 2 nabi. Kita sampai hari kiamat 1 nabi, nggak pernah lihat lagi. Ini 1 orang nih 2 nabi. Saking ini Allah kembali. Jadi nggak ada manusia-manusia yang merasa larut dalam kesalahan yang tidak diberi kesempatan untuk berubah. Dan orang baik sekalipun jangan dikira soleh dalam pandangan Allah. Anda lihat saya sekarang mungkin, jangan dikira baik menurut Allah. Belum tentu saya baik menurut Allah. Mungkin menurut Allah, ya Adi, kamu masih banyak kesalahannya. Cuman aib kamu saya tutup supaya orang nggak melihat itu. Bertakwalah kepada Allah. Ya, sekurus-kurusnya ikan, mesti ada dagingnya. Dan segemuk-gemuknya ikan, belum tentu nggak ada tulangnya. Ya. Di teman-teman sekalian, jika Anda pernah larut dalam kesalahan, selalu ada waktu untuk berubah. Termasuk saat ini. Jangan merasa pesimis dan kita bertarung dengan kematian. Kalau Anda tidak berubah sekarang, maka maut bisa datang lebih cepat dari apa yang Anda duga. Itu konsepnya di Quran surah ke-67 ayat yang kedua. Walladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum. Sekarang perhatikan kalimat Qurannya sebentar, saya lompat sedikit. Walladzi khalaqal mauta wal haya. Dialah Allah yang menciptakan kematian, maut dan kehidupan. Hayat. Maut duluan, kemudian hayat. Saya mau tanya sebentar. Lihat ayat ini ya. Kalau dalam kehidupan itu meninggal dulu baru hidup atau hidup dulu baru meninggal? Halo? Lihat ayatnya. Meninggal dulu baru hidup. Bapak kemarin meninggal, sekarang hidup. Masya Allah, Bapak siapa ya? Baik. Tapi normalnya itu hidup dulu. Dia yang normal. Baru meninggal. Jelas? Tapi ayat ini mendahulukan kematian, baru kehidupan. Nah, ini cara bacanya menggunakan ilmu balaghah namanya. Rumusnya at-taqdim wa at-ta'khir. Ada sesuatu yang diawalkan, sesuatu yang diakhirkan. Kalau ada kalimat seperti ini, perhatikan cara membacanya. Kalau ada yang ditakhirkan, diakhirkan, ini menunjukkan kecenderungan objek yang diturunkan ayat kepadanya.
Jadi umumnya manusia kecenderungannya itu ingin selalu hidup lebih lama di akhir. Hampir tidak ada orang yang mau merasakan kematian cepat-cepat. Hampir tidak ada orang yang ingin meninggal lebih cepat. Semuanya pasti ingin hidup lebih lama, ingin meningkatkan amalan. Ingin meninggal 5 menit lagi? Ada. Masya Allah. Ada yang mengatakan, pernah saya tanya di Bekasi, mau meninggal 5 menit lagi? Siap Ustaz, asal dijamin masuk surga. Masya Allah, nggak ada jaminan. Jadi Anda bisa berharap, harap hidup untuk selamanya, barangkali maut datang lebih cepat dari apa yang tidak Anda duga. Anda keluar dari masjid ini, masuk ke dalam mobil, siap meningkatkan amal soleh. Begitu masuk pintu mobil, bismillah, keluar malaikat maut. Assalamualaikum, pulang. Karena itu kenapa maut didahulukan untuk memberikan penegasan kepada kita. Kamu yang masih menunda-nunda taubat, kamu yang masih menunda-nunda untuk berhijrah, untuk kembali kepada Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah, jangan banyak pikir. Siapa tahu kebanyakan mikir, maut datang lebih cepat dari apa yang kamu pikirkan. Ustaz, kalau yang itu mungkin sih, udah sepuh begitu, rambutnya putih, udah bau tanah kayaknya Ustaz. Yang itu bau tanah, Anda bau kuburan. Woi, lihat ini. Makanya ketika Allah menampilkan ini, tujuan akhirnya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya menguji siapa orang mau berubah meningkatkan amal-amal kebaikan itu. Maka orang ini termasuk yang mau berubah. Dia yakin bahwa Allah tidak akan menyanyiakan hambanya. Maka dia bertekad, dia beristighfar, dia bertobat kepada Allah. Tolong ingat betul ya, rumus tobat ini, ingat betul. Dan ini yang mempercepat Anda mengantarkan ke surga. Makanya kalimat ini disandingkan langsung dengan surga. Jadi kalau antum pengen cepat ke surga, ini ada rumus dalam Quran. Surah ke-3 ayat 133. Posisi paling kanan sebelah atas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u ila maghfirah. Dan bergegaslah Anda untuk selalu bertobat kepada Allah. Istighfar. Istighfar. Nabi dalam sehari 100 kali istighfar. Padahal beliau dijaga dari kesalahan. Nabi, Rasul dijamin masuk surga, dijaga dari kesalahan, surga tingkat tinggi, hisabnya nggak ada, masih beristighfar minimal 100 kali sebelum tidurnya. Antum bukan Nabi, bukan Rasul, surga belum jelas sampai dengan subuh ini. Amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan, Masya Allah, nggak mau istighfar. Kembalikan ya, wasari'u ila maghfirah, bergegas untuk istighfar, terus segerakan. Wa jannatin arduha samawati wal ard. Kalau Anda sudah beristighfar, Allah gugurkan dosa-dosanya seketika. Jadi kalau Anda istighfar misalnya, istighfar, taubat Anda kepada Allah, taubatnya benar, Allahu Akbar. Begitu Anda selesai taubat, tiba-tiba Anda misalnya mengerjakan satu amalan, padahal belum sempurna amalan itu. Oh, ya Allah, saya mau baca Quran. Belum baca Quran, baru diambil mushaf ya. Taubatnya menggugurkan semua dosanya, ngambil mushaf sudah niatnya dihitung sebagai pahala. Meninggal seketika misal, wa jannatin, surga bagi orang itu. Orang ini bunuh 100 orang, mabuk, minum, zina, macam-macam. Dia tobat kepada Allah. Seketika dia ingin berubah, diikuti nasihat syekh tadi, dia berangkat ke majelis ilmu yang ditunjukkan, pergi ke syekh itu belajar. Begitu dia berangkat melangkahkan kakinya, Masya Allah, di pertengahan dia meninggal, padahal belum sampai ke majelisnya. Ketika dia meninggal dunia, turun berita, dakhalal jannah, masuk surga orang ini, masuk surga. Bahkan isyaratnya turun di ayat kemudian di masa Nabi Muhammad SAW, Quran surah 4 ayat ke-100. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang bertekad untuk merubah dirinya, tak peduli Anda siapa. Orang mengatakan Anda manusia bertato, orang mengatakan Anda pemabuk, orang mengatakan Anda apapun, demi Allah, ada kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Anda yang paling baik dibandingkan dengan orang-orang itu. Berubah. Begitu dia bertekad berubah, lihat, belum sempat orang ini, baru keluar, belum sempat datang ke majlisnya. Thumma yudrikul maut, tiba-tiba maut datang mengambil dia. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Antum taubat pagi ini, mohon ampunan kepada Allah. Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni ya Allah. Begitu keluar baca doa keluar masjid, ya. Begitu keluar baca doa keluar masjid sudah dapat pahala di situ. Meninggal misalnya, masuk surga antum. Mau begitu? Sebentar lagi ya, sebentar lagi belum selesai kan ya. Nah, tapi kalau antum misalnya masih hidup, dan beruntung kita sekarang masih hidup, orang ini di perjalanan meninggal, antum, Masya Allah, dia bunuh 100 orang, dia mabuk, dia kerjakan macam-macam, dia bertobat, melangkah, belum sampai ke tujuan, masuk surga. Antum pernah bunuh 100 orang? Belum pernah bunuh orang. Ada kesalahan yang tidak dikerjakan sebanyak orang ini, dan antum sudah berangkat dari rumahnya, sampai di masjid, sampai ibadah, sampai sholat, dan sekarang kita bertanding. Masa nggak bisa masuk surga? Masa nggak bisa masuk surga? Makanya kata Nabi, semua umatku itu masuk surga, kecuali yang nggak pengen.
Illa man aba. Illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang nggak pengen. Jadi kalau ada umat Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka, memang bukan karena nabinya inginkan, dianya yang nggak pengen. Bukan karena Allah tetapkan, dianya yang ingkar. Jelas ya? Baik. Nah, sekarang saya tutup dulu bagian pertama. Ini baru satu ini ya. Yuk minum belum? Kalau kita bisa berubah, naikkan ke iman standar. Dari yang bawah tadi naikkan, sholat telat-telat, sekarang jadikan tepat waktu, kan? Puasa tadinya nggak suka, sekarang mulai cinta dengan Ramadan. Begitu iman Anda mulai naik, masuk kategori standar aman, maka yang pertama diberikan oleh Allah saat di dunia, Allah akan jaga orang ini, jaga dari perbuatan maksiat dan yang haram yang pernah dia kerjakan. Dimulai ada penjagaan dari Allah. Begitu Anda mulai mau berubah, Allah akan jaga, walaupun dengan tahapan-tahapan tertentu. Ini pemberian pertama. Saya tutup dengan sebuah kisah dulu ya. Perhatikan, kalau Allah sudah menjaga, nanti dipalingkan dari yang haram, yang halal akan diberikan petunjuknya. Kalau Anda nggak percaya silakan. Anda sering kumpul-kumpul dengan orang-orang nggak jelas misalnya kan, sholat sering tertunda, sekarang Anda mulai rubah. Begitu Anda tinggalkan kumpul-kumpul nggak jelas itu, kemudian Anda datang mulai kerjakan sholat tepat waktu dan sebagainya, minimal ada perubahan dalam diri Anda dan mulai nggak suka dengan yang seperti itu. Pelan-pelan tuh akan ada itu. Dan menariknya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lihat ya. Ada seorang tabi'in, maksudnya di zaman tabi'in, seorang pemuda, ini kisah nyata, punya latar belakang yang tidak baik seperti tadi. Qadar Allah, singkatnya dia berubah. Datang pada seorang syekh, ini sampai ke majlisnya. Ini nyata. Kemudian dia belajar. Ya, saya berakhir di sini. Saat dia belajar ini, datang ke majlis syekhnya, kata syekhnya, "Ana ashtaqu alla tasbiru alayya." Saya ragu, kamu bisa sabar enggak belajar dengan saya? Kata muridnya ini, saya siap bersabar syekh. Saya siap bersabar. Tayyib, syekhnya tinggal di masjid. Makanannya sangat sederhana, cuma makan kurma aja, minum air putih. Lalu orang ini pengen berkhidmat jadi murid di situ, ingin berubah dengan lebih baik. Ini menunjukkan ajaran kepada kita, kalau antum ingin hijrah, ingin berubah, cari guru-guru yang baik. Jangan menyimpulkan sendiri. Ingin berubah jadi baik, tiba-tiba baca buku sendiri, baca Quran sendiri, baca hadis sendiri, bacanya terjemahan lagi, itu bisa salah membaca, bisa salah menyimpulkan. Terlepas apapun status dunia Anda. Anda profesor dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat belum tentu. Tayyib, maka orang ini berusaha untuk berubah, tinggal di masjid itu. Ya, hari pertama dia sabar. Hari kedua dia sabar, alhamdulillah. Hari ketiga setan mulai masuk. Jangan Anda duga bahwa kalau Anda iman sudah naik misalnya setan mundur, tidak. Kadang-kadang Anda dibiarkan dulu supaya Anda merasakan kenikmatan di awal-awal, kemudian mulai digoda supaya meninggalkan seketika keseluruhannya. Apa yang terjadi? Setan mulai masuk mengatakan pada dirinya, kamu memang sudah baik sekarang, bisa tahan makan kurma, air putih, tapi baru 2 hari. Syekhmu mungkin sudah 2 bulan, syekhmu mungkin sudah 2 tahun, mungkin 20 tahun dia makan dengan kurma dan air putih seperti ini. Saatnya kamu berkhidmat kepada syekh kamu, cari makanan yang lebih enak. Kamu kan sudah jadi muridnya, kamu sudah jadi muridnya. Lihat-lihat, bisikan pertama bagus. Cari makanan-makanan yang enak untuk syekhmu sebagai khidmat kepada syekhmu. Diputuskan oleh anak muda ini untuk berubah. Oh iya betul ya, harus berubah nih makanannya nih. Tapi maka dia keluar dari majlis itu. Ini masjidnya, majlisnya, dia keluar. Kemudian dia lewat ke sebuah rumah. Ya. Temboknya terbuka. Kalau di Timur Tengah itu kan suka ada tembok-tembok ini. Dia naik ke temboknya, dia ngintip-ngintip kira-kira ada makanan enggak gitu. Tapi karena nggak ditemukan, dia punya bakat kan sebelumnya kan. Naik ke temboknya nggak ditemukan, dia turun lagi, dia jalan lagi. Allahu Akbar. Begitu lewat ke rumah yang kedua, ini dia mencium langsung bau makanan. Naik ke atas tembok, tiba-tiba dia melihat ya ada panci masih tertutup, ada asap dari situ dengan bau makanan yang sangat sedap. Lompatlah orang ini menuju ke panci tadi. Begitu dibuka, ada 3 terong yang sudah matang. Maka mulai kemudian jiwanya berkata, sisi yang lain. Jadi ada sisi takwa, ya, sisi takwa, ada sisi nafsu. Takwa membawa kebaikan, nafsu mengajak kepada keburukan. Quran surah ke-12 ayat ke-53. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Takwa yang bisikan malaikat. Ya, malaikat disebutkan sebanyak 88 kali dalam Al-Quran. Nafsu yang bisikan setan, setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Jadi setiap Anda beraktivitas, imma ada bisikan malaikat atau ada orang yang mengikuti bisikan setan. Sebentar, kalau nggak percaya,
azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hati kecil Anda kan ada yang berkata, cepat siap-siap, sudah azan. Pernah ada bisikan itu? Itu jiwa takwa Anda. Begitu azannya selesai, tiba-tiba yang lain berkata, tenang, baru azan, belum qomat. Subuh agak lama, paling imamnya belum datang, kan? Itu nafsu itu setan. Nah, tiba-tiba ketika di muka melihat 3 terong itu dengan bau yang sangat sedap, nafsunya berkata, bisikan setan mulai masuk. Hei, ini cocok untuk syekhmu. Cobain dulu, kalau enak, sampaikan pada syekhmu. Dia itu kan tokoh di sini. Kalaupun nanti ketahuan oleh yang punya terong, sampaikan aja syekhmu ingin memerlukannya, tentu akan dihadiahkan untukmu. Lihat cara masuknya. Anda sampaikan ini punya syekh butuh, dia tentu akan berikan. Ada tokoh misalnya nih di Bali kan, Masya Allah, luar biasa, dihormati. Tiba-tiba ada orang datang, ini tokohnya minta nih, boleh nggak? Kira-kira kalau antum pemilik terongnya dikasih nggak? Dikasih, tapi Anda kan nggak bertemu dengan pemilik terongnya. Diikutilah kemudian saran dari nafsunya tadi, diambil 1 terongnya, dicuil oleh dia, dimasukkan ke mulutnya. Perhatikan, ketika dia mulai bertekad berubah, Allah tidak menyia-nyiakan amalannya. Dicatat sebagai pahala dan diberikan
kembalikan dengan seluruh terongnya, panci tempat terongnya, rumah tempat terongnya, plus pemilik terongnya. Dan jangan keluar dari sini mencari terong. Jadi teman-teman sekalian, perhatikan ketika Anda mulai berubah, Allah akan jaga. Ayo silakan. Coba kita rubah diri kita, siapapun Anda dan apapun Anda. Sahabat Nabi tidak harus semua jadi ustaz. Abu Bakar seorang pengusaha, Umar seorang diplomat, ada Amr bin As seorang birokrat, Utsman seorang pengusaha, banyak sekali. Yang Ustaz Ali bin Abi Thalib, ada Mu'adz bin Jabal, ya, dan sebagainya. Jadi siapapun kita, profesi apapun kita, selalu ada kesempatan untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu subuh ini mari kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, beristighfarkan dosa-dosa kita. Boleh jadi maut mungkin menunggu lebih cepat dibandingkan apa yang kita pikirkan. Saya mohon izin barangkali tidak bisa terlalu banyak menyampaikan. Materi yang selanjutnya lain waktulah kita bahas ya, untuk metode yu'minun dengan al-mu'minun itu. Tapi setidaknya jadilah masuk dalam kalangan amanu dengan tekad luar biasa, tingkatkan lebih baik sampai Anda mendapatkan kenikmatan iman, disebut dengan halalatul iman. Ya, ada orang ketinggalan salat fardu biasa-biasa saja. Kalau Anda mendapatkan kenikmatan iman, ketinggalan salat sunnah, itu sudah gelisah. Ada orang dekat Ramadan sudah gelisah. Ada orang ketinggalan puasa sunnah sudah gelisah. Maka itu puncak tertinggi yang kemudian diberikan apresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, saya mau tanya sebentar. Jelas uraiannya? Paham insyaallah? Kalau sudah jelas, sudah paham, kan kita mengikuti aturan Quran ya. Quran surah kelima Al-Maidah ayat 100 sampai 101 itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Amanu iman standar. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. La tas'alu an asya' in tubdalakum tasukum. Kalau uraian sudah jelas disampaikan, maka jangan banyak ditanyakan lagi. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang sudah jelas jadi semakin tidak jelas nantinya. Iman standar. Baik, jelas uraiannya? Ada pertanyaan? Tidak. Baik. Saya kira kita cukup ya. Waktu kita sudah jam 7, ada kesempatan menunaikan salat syuruk di awal waktu dan awal duha. Baik. Teman-teman sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita berjumpa di lain kesempatan. Bila ada paparan yang benar itu dari Allah dan Rasulnya. Jika ada yang keliru yang saya sampaikan, saya mohon maaf, itu dari kesalahan saya pribadi. Tolong sampaikan kepada saya untuk saya koreksi, saya istighfari, dan tinggalkan pendapat saya yang keliru. Ambil pendapat ustaz lain yang lebih baik sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan sesi lain.